Oke, selamat datang di tutorial clustering analysis dengan Python menggunakan Google Colab. Nah, di dalam tutorial ini kita akan bahas yang pertama apa itu clustering analisis dan manfaatnya apa untuk teman-teman untuk mempelajari ini. Berbagai algoritma clustering yang populer itu apa? Nanti kita akan bahas juga cara mengimplementasikan K-mean, kemudian clustering dengan Python dan Google Colab kita akan bahas juga. Cara mengevaluasi hasil clustering dan cara menggunakan clustering analisis untuk berbagai masalah bisnis yang terjadi saat ini. Tutorial ini dirancang untuk kita semua jadi data analis yang ingin mempelajari teknik clustering analis. Kemudian ilmuwan data yang ingin menerapkan clustering seperti melakukan analisis untuk menyelesaikan masalah bisnis. Siapa sajalah yang ingin belajar tentang machine learning menggunakan Python. Clustering analysis ini adalah teknik dalam machine learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan dari karakteristiknya. Kemudian sepemahaman saya juga clustering analysis ini adalah teknik yang powerful karena untuk menganalisis data, untuk menemukan pola yang tersembunyi itu bisa dilakukan dengan clustering. Maka teknik ini dapat digunakan untuk berbagai masalah bisnis dan ilmiah. Makanya kan banyak jurnal-jurnal pakai clustering judulnya. Kemudian apa sih manfaat dari clustering analysis? Yang pertama itu kita bisa mengelompokkan data dengan kesamaan karakteristik. Yang berikutnya itu bisa mengidentifikasi pola dalam data. Kemudian biasanya untuk membuat segmen pasar atau target marketing kalau menurut saya ya. Kemudian untuk mendeteksi anomali data, contohnya ada data duplikat, data yang nggak perlu, yang nul dan sebagainya itu bisa dideteksi dengan clustering. Terdapat informasi bahwa clustering itu memang ada berbagai jenisnya. Yang pertama saya itu suka pakai clustering berdasarkan centroid kayak K-mean, itu juga banyak digunakan. Kemudian ada hierarchical clustering, itu juga ya cukup banyak digunakan lah. Kemudian ada clustering distribusi. Ini jarang dipakai tapi ini penting juga sih untuk nanti pengembangan dalam permodelan data-data yang lainnya. Yang terakhir kalau nggak salah ada yang namanya clustering berbasis kepadatan atau bisa dipakai kata istilah DB-scan atau optik. Algoritma clustering yang populer itu saat ini apa saja? Yang pertama memang K-mean clustering. Ini lebih ke membagi data yang pertama, kemudian menjadikan suatu data itu menjadi kelompok tertentu berdasarkan jarak dari data itu tersendiri. Kemudian ada hierarchical clustering, ini membangun hierarki cluster berdasarkan kesamaan data. Yang terakhir tadi yang saya katakan DB-scan ini menjadi sesuatu hal yang unik yang perlu kita pelajari, tujuannya untuk membentuk clustering terbaru berdasarkan kepadatan data. Langkah-langkah clustering analisis itu seperti apa? Yang pertama itu memang ada persiapan data. Kita membersihkan data, melakukan normalisasi data. Kalau saya sering memang mengkelompokkan kolom-kolom tertentu yang ingin di-cluster itu apa aja. Yang kedua, biasanya juga saya memilih algoritma clustering. Biasanya saya pakai K-mean. Itu memang banyak sekali digunakan. Yang ketiga, menentukan jumlah cluster. Lebih ke elbow method, kemudian dari gap statistik itu banyak dipakai. Yang selanjutnya ada yang namanya melatih model clustering. Ini biasanya saya gunakan library Python seperti sklearn dan sebagainya. Nah, ada juga tentang evaluasi hasil clustering. Ini juga perlu dipelajari oleh teman-teman, termasuk dengan untuk pengolahan data. Yang terakhir, memang di visualisasi hasil clustering. Kayak saya pakai scatter plot atau heat map, itu juga sering digunakan untuk melakukan clustering seperti ini. Nanti juga kita akan uji coba lah pakai beberapa plot yang pakai Google Colab. Nah, contoh penerapan clustering analisis ini paling banyak digunakan untuk melakukan segmentasi pasar, mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, perilaku, dan referensi-referensi lainnya lah. Kemudian bisa juga loh sekarang untuk mendeteksi penipuan. Tujuannya untuk mengidentifikasi transaksi. Ini
potensi ada kerugian atau memang seperti apa gitu. Dan ada istilah namanya analisis genomik. Ini tujuannya untuk mengelompokkan gen tertentu berdasarkan fungsi dan ekspresinya. Nah, kali ini kita akan belajar implementasi K-mean clustering dengan Python di Google Colab. Nah, kita buka ya teman-teman, buka Google Colab seperti ini. Karena saya pakai iPad, tampilannya seperti ini. Silakan register, kemudian open Google Colab seperti ini. Dan teman-teman bisa create new notebook. Nah, kalian create new notebook tujuannya untuk membuat file baru sehingga kita bisa membuat data-data yang akan nanti di clustering. Ini saya udah bikin sampel juga, nanti akan saya bahas. Tapi yang jelas teman-teman seperti ini, kita kasih nama di sini filenya apa, contoh clustering, dan ini ada listing code-nya. Ini buat teman-teman yang baru mengenal tentang Google Colab. Google Colab ini ada sebuah platform yang kita bisa gunakan untuk melakukan data analis. Ini pakai Python di sini bahasa pemrogramannya, dan kalian bisa buka. Contohnya adalah seperti ini. Jadi saya akan membuat sebuah studi kasus di mana saya akan mengelompokkan data menggunakan implementasi K-mean clustering ya. Dan ini saya pakai Python dan pakai Google Colab. Ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Kalau kita melihat tampilan seperti ini saya close dulu yang ini. Ini anggap kalian udah ada ya. Karena saya pakai iPad, jadi saya akan sampelkan seperti ini. Nah, sebelum kalian bikin listing code ini, maka kalian wajib membuat file CSV. Saya udah bikin filenya. Saya pilih. Nah, saya open. Ya udah ada datanya. Saya akan rename dulu datanya menjadi data.csv seperti ini. Oke, sorry. Ini rename kita. Oke. Ini saya kasih nama data CSV. Kalau kita buka tampilannya seperti ini. Ada data, ada 4 kolom ya, customer ID, umur, income, dan kategori. Jadi kita akan mengcluster income terbesar, tengah-tengah, dan yang terkecil itu siapa aja. Ini ada umurnya dan income. Nah, kalau kita lihat, kalian udah bikin juga ya tabel seperti ini. Kalian bisa pakai Google Spreadsheet atau pakai Microsoft Excel, dan formatnya di save jadi CSV bukan Excel lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa listing code yang akan saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama ini ada library NumPy gitu ya. Ini untuk komputasi numerik. Jadi kalau kita mau melakukan komputasi numerik pakai NumPy, kemudian kalau kita mau collecting data dan bisa memanipulasi data dari CSV, Excel dan sebagainya, kita pakai Pandas untuk library-nya. Dan untuk melakukan algoritma clustering termasuk K-mean itu saya pakai ini untuk library-nya. Kalian bisa lihat di sini ya untuk mempelajari. Kemudian untuk membaca data dari CSV itu saya pakai Pandas, dan saya udah upload tadi ya ke file folder dengan nama data.csv. Jadi ini langsung data ini dibaca dengan nama filenya data.csv. Dan bagaimana untuk mengambil 2 kolom umur dan income untuk di clustering, maka kodenya seperti ini. Jadi di dalam data cluster ini yang saya akan clustering itu diambil umur sama income-nya. Yang lain saya nggak akan anggap gitu. Contohnya seperti itulah. Nah, membuat objek K-mean dengan 3 cluster. Contoh nanti saya akan clusterkan dengan berbeda warna ya. Ini warna ungu untuk apa, warna kuning untuk apa, dan sebagainya. Nanti akan otomatis oleh scatter data di sini ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk melatih model K-means dengan data yang dipilih, saya pakai seperti ini. K-means.fit, kemudian data clusternya kita panggil. Dan untuk menyimpan label cluster untuk setiap data, saya pakai logika seperti ini. Nah, kita juga siapkan library untuk visualisasi data. Saya pakai Matplotlib. Yang belum paham Matplotlib mungkin bisa di
gali-gali di informasi di episode sebelumnya karena udah saya jelasin juga. Dan kita akan menampilkan scatter plot pada warna yang berbeda-beda dengan label cluster yang berbeda-beda juga. Contohnya saya seperti ini, dan saya akan tampilkan umur berdasarkan umur dan income. Nah ini kenapa merah? Ternyata memang ada problem data CSV-nya ya. Oke, kita coba running. Nah kita coba running, hasilnya adalah seperti ini. Kita akan ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar hasil dari pengkodingan cluster ini seperti ini. Kalau kita melihat data CSV-nya, ada umur, ada income. Ada umur 19 tahun dengan income ini 5 juta, 4 juta dan sebagainya. Maka ini yang 5 juta itu ada satu orang. Tuh, dilihat kan. Kemudian yang 4 jutaan ada 2 orang. Dan 4 juta sama 4 juta. Yang kuning itu di angka 3 jutaan. Yang paling bawah di usia 40-an itu income-nya paling rendah. Makanya usia 41 ini 500.000. Nah ini kan salah satu pengkategorian, pengklasteringan sebuah data di mana kita bisa memahami dalam bentuk sebuah visualisasi. Nah ini sebuah sampel ya, kita mempelajari terkait dengan Python dan Google Colab tentang clustering, dan sampelnya adalah kita pakai metode K-main. Ini yang paling banyak juga dipakai oleh beberapa ilmuwan, dan kita data scientist pun ketika melakukan untuk bisnis pun pakai beberapa metode seperti ini. Nah itu beberapa contoh dari episode kali ini. Kita sudah ada gambaran bagaimana kita melakukan penggunaan Python di Google Colab, kemudian melakukan clustering, analisis menggunakan K-main. Dan masih banyak juga materi-materi yang lainnya terkait dengan data clustering ini, nantikan di video selanjutnya. Tapi saya akan jelaskan kesimpulannya adalah dalam melakukan data analis, kita harus memahami tentang beberapa metode, salah satunya metode clustering analysis. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan penggunaannya, mulai dari register Google Colab, penggunaan Python, dan sebagainya. Semoga konten lanjutan tentang fundamental data analisis ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, share juga video ini. Semakin banyak yang didukung saya untuk bikin konten terkait dengan data analisis ini, maka saya semakin semangat untuk membuat konten terkait dengan data scientist, data engineer, data analis yang lebih conference lainnya. Yang mau discuss silakan di komen, dan yang mau request tutorial pun silakan di komen. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat.